Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Bastian Bulu, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Wewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Angkatan Pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4B125100038. Saat ini pada tanggal 16 Juli 2025 saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 8 dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke. Jadi kalau sehat, apalagi semangat dan luar biasa, ayo satu orang. Ayo satu orang, beranikan dirinya satu orang. Oke, ayo. Oke, terima kasih Nona sudah membantu Pak Guru untuk memimpin doa pembuka. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mengabsen dulu kehadiran kalian. Angelika? Hadir, Pak. Adil? Hadir, Pak. Vina? Hadir, Pak. Orce? Hadir, Pak. Oke, ada lagi satu yang membuat kita semangat. Sebagai anak yang punya semangat nasionalisme, saya ajak kita berdiri lagi, kita nyanyikan sama-sama lagu wajib. Lagu nasional yaitu Garuda. Harus semua? Tahu, Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Duduk kembali. Jadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib sebagai semangat nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, saya ingin bertanya dulu sebelum pembelajaran kita memulai untuk pertemuan kali ini. Saya harus ingin tahu pemahaman kalian, ingatan kalian dengan materi-materi di minggu kemarin. Masih ingat toh? Oke, masih ingat. Kalau masih ingat, saya ingin tanya. Tahu itu Pancasila? Tahu. Pancasila di Indonesia sebagai apa dia? Dasar negara. Oke, pintar, berarti masih ingat. Kenapa itu Pancasila dijadikan dasar negara di negara Indonesia? Kenapa? Oke, silakan Junel. Karena isinya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oke, pintar. Kasih place dulu. Betul. Jadi, kalian harus semangat. Kalian harus belajar. Ingat itu materi-materi yang minggu kemarin Pak Guru sudah sampaikan atau sudah ajarkan. Jadi, salah satunya itu adalah tentang Pancasila. Jangan kalian cuma lihat itu Pancasilanya saja, hafalnya saja, tapi kalian juga harus tahu sebagai apa dia. Oke? Jadi sekarang kita masuk dalam materi pembelajaran. Sebelum itu, saya tunjukkan dulu itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama. Yang pertama, apa itu? Mampu menjelaskan kehidupan dan fungsi Pancasila. Harus dibaca dulu bagian atasnya ini. Ada itu yang tertulis. Peserta didik, baru lanjut itu apa?
Mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, yang kedua. Apa itu? Mampu mengerti pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga. Mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ketiga ini harus kita selesaikan dalam pertemuan ini. Jadi, di dalam tujuan pembelajaran ini ada salah satu yang harus kita ketahui, yaitu tentang Pancasila. Oke, kita masuk pada materinya. Bab 1. Tentang apa itu? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagian A tentang Pancasila sebagai Dasar negara. nah itu. Ya saya tanya tadi itu sudah terjawab dan dijawab tadi. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila masih ada lagi fungsi dari Pancasila itu, bukan cuma sebagai dasar negara. Tapi masih banyak fungsi lain dari Pancasila di negara Republik Indonesia. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat apa itu? UUD 19 atau UUD NRI tahun 1945. Itu pembukaan itu kalian harus tahu. Nah, Pancasila ini yang sebagai dasar negara ada di dalam pembukaan, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu terdapat di alinea ke-4. Pembukaan punya 4 alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga, sampai ke-4-nya masuklah itu dasar negara, yaitu Pancasila tadi itu. Di sini masih ada yang belum tahu itu Pancasila? Tahu semua? Ada berapa sila Pancasila? 5. Oke. Kalau kalian tahu ada 5 sila Pancasila, saya ingin tanya lagi. Nilai-nilai dasar apa saja yang ada pada setiap sila Pancasila? Yang pertama, ketuhanan. Apalagi? Kemanusiaan. Apalagi? Persatuan. Apalagi? Kerakyatan. Apalagi? Keadilan. Ada 5 nilai dasar dari Pancasila. Jadi kelima nilai dasar itu ada di setiap sila Pancasila. Ada di setiap sila Pancasila. Jadi kelima nilai sila Pancasila berkaitan semua dalam kehidupan kita. Yang paling pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa kita menjalankan dalam kehidupan? Ya, seperti kita harus melakukan sesuatu yang baik. Tidak membuat orang lain rasa tersinggung, rasa marah, yang membuat ucapan kasarnya muncul dari diri orang itu. Kita sebagai orang yang punya keyakinan harus rajin ke mana? Ke gereja. Kita rajin beribadah dan berbuat baik serta berdoa. Orang bilang begini, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, kalau cuma kita berdoa saja tanpa bekerja, maka hasilnya tidak apa, atau tidak ada hasilnya. Jadi berdoa dan bekerja baru hasilnya ada. Itu kaitannya dari sila pertama sampai sila kelima. Paham ya? Oke. Pada pembukaan tersebut ada kalimat yang menegaskan negara Indonesia negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada itu
menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. Pancasila itu sebagai panutan kita bangsa Indonesia. Oke, yang berikut. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, kalian bisa? Ya? Oke, satu orang baca. Satu orang baca dulu itu. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai Pancasila di depan BPUPK dengan menggunakan istilah Filosofi Grand Slam. Lanjut. Istilah tersebut bermakna fundamen Filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya. Didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Oke, itu. Jadi pada setiap tanggal 1 Juni itu kita memperingati hari apa? Lahirnya Pancasila. Lalu di tanggal 1 Oktober juga kita memperingati sebagai hari apa? Kesaktian Pancasila. Pancasila itu punya hari yang kita kenang sebagai bangsa Indonesia. Makanya kalau kalian perhatikan di kalender, lihat di tanggal 1 Juni, pasti merah. Merahnya kenapa? Karena itu hari lahir Pancasila. Di 1 Oktober itu pasti merah. Kenapa? Bukan merah untuk apa? Memang dia kelihatannya apa? Ada kalender yang bisa merah, ada yang tetap hitam. Karena merah bukan tinggal di rumah. Kita tetap di sekolah. Tetap di sekolah. Memperingati. Jadi lain kalau yang kalender merah itu yang harus kita tinggal di rumah atau kita memperingatinya di mana. Kalau kalender merah yang hari Minggu kita ke gereja. Tapi yang ini sebenarnya tidak merah. Tanggal 1 Juni, 1 Oktober itu hari nasional. Hari nasional. Jadi kita memperingatinya sebagai hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila. Lalu di tanggal 28 Oktober juga ada. Itu tentang di mana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi setiap bulan itu pasti ada yang kalau bukan tanggal merah ada hari nasional, hari besar nasional. Itu. Oke. Kita lanjut. Jadi apa sih hubungannya Pancasila sebagai dasar negara dan praktik penyelenggaraan negara? Praktik penyelenggaraan negara itu artinya cara menjalankan itu sistem pemerintahan di negara kita, itu namanya praktik penyelenggaraan negara. Contohnya juga kita di sekolah sini, penyelenggaraan di sekolah ini seperti apa? Ya, seperti kita melakukan KPM, adanya belajar, adanya mengajar, ada murid, ada guru. Lalu ada pimpinan, ada bawahan, ada guru, ada murid. Itu sistemnya kalau di bidang pendidikan atau di sekolah. Sama ke negara, negara punya sistem pemerintahan juga. Di dalam menyelenggarakan atau menjalankan atau melaksanakan sistem pemerintahan seperti itu ada jenjang-jenjangnya. Paham ya? Oke. Hubungannya semua kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi apa yang mau kita lakukan itu harus berkaitan dari Pancasila. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya kita di sini dikenal sebagai negara hukum. Kita melakukan sesuatu yang salah, kita dihukum. Kira-kira apa itu yang salah yang kita lakukan terus dihukum? Apa? Mencuri. Kira-kira mencuri itu perbuatan baik, Pak? Tidak. Jadi kalau kita mencuri, ketangkap sama tempat kita mencuri atau orang yang punya barang yang kita curi, maka kita akan kemana? Sebelum penjara kita kemana dulu? Ke pemerintah atau ke aparat kepolisian. Nah,
Kita diminta keterangan, kenapa engkau mencuri? Bagaimanapun engkau mengatakan alasanmu kenapa mencuri, tetap dapat hukuman. Itu makanya sesuatu yang hendak kita lakukan itu harus sesuai Pancasila. Kira-kira Pancasila mengajarkan yang tidak baik atau yang baik saja? Yang baik, isinya dari Pancasila itu baik semua, tidak ada yang jahat. Karena isinya dari Pancasila itu baik, maka dijadikanlah panutan, pedoman, pandangan hidup kita bangsa Indonesia. Paham? Oke, kita lanjut. Biar lebih paham lagi, mari kita lihat bahasan setiap sila dalam Pancasila dengan hubungannya dalam penyelenggaraan negara. Sila pertama, dalam penyelenggaraan negara mestinya didasarkan pada nilai ketuhanan. Ini diaplikasikan dalam pasal 29 ayat 1 1945. Itu ada dalam pasal itu. Ini nilai ketuhanan. Terus yang kedua, dalam penyelenggaraan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Seperti apa itu nilai yang istilahnya adil dan beradab? Adil itu seperti apa? Ada yang tahu adil? Kalau di sini saya di lihat sini saya kasih pekerjaan yang berat. Di sini sedang-sedang saja. Ini aman. Pekerjaan tidak terlalu berat. Adil tidak? Tidak ada. Berarti kalau adilnya seperti apa? Sama rata tanpa memandang sesuatu untuk membeda-bedakan. Itu adil. Jadi kalau ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang-sedang, berat, tidak adil itu. Tidak sama rata. Sama juga kalian di sini. Pakainya sama. Anak perempuan pakai bajunya warna putih, pakai rok. Atau ada yang pakai roknya dia panjang sendiri, terus yang lainnya tidak. Ada yang pakai baju warna lain, yang lainnya tidak. Ada yang seperti itu? Tidak, semuanya sama rata kalau di sekolah. Kalau beradab seperti apa? Beradab, adil dan beradab. Oke, beradab itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain, saling mengisi satu sama lain. Itu beradab. Jadi kalau engkau kurang, ada orang lain yang bisa mengisinya. Sebaliknya juga begitu, itu beradab. Saling mengisi, saling bergantungan satu sama lain, saling membutuhkan. Itu. Oke. Lanjut. Yang ketiga, sila ketiga, dalam penyelenggaraan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa, tidak terpecah belah. Lalu sila keempat, dalam penyelenggaraan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Apa itu musyawarah mufakat? Kalau ada sesuatu yang kalian mau rencanakan, harus adanya satu kesepakatan. Nah, di dalam kalian berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya, idenya, gagasannya, itu namanya musyawarah. Menyatukan pendapat itu musyawarah. Setelah sudah sepakat semua, sudah satu yang diinginkan untuk dijadikan, itu namanya mufakat. Sepakat. Berdiskusi dulu, musyawarah dulu, hasilkan sesuatu, baru dijadikan, itu mufakat. Jadi sila keempat yang mengutamakan itu kesepakatan, kebersamaan, lalu sepakat. Itu. Lalu sila kelima, dalam penyelenggaraan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti tadi itu, semuanya pukul rata, sama, tidak ada yang dibeda-bedakan.
Tidak ada yang pendek, tinggi, besar, kecil. Ada yang berat, ada yang ringan. Tidak ada itu kalau keadilan. Semua sama. Sama seperti di negara kita ini, negara hukum. Kalau salah, dikasih hukuman, aturan. Kalau benar, ya itu dilindungi. Kalau salah, pekerjaan fatal, ya siap masuk penjara. Itu akibatnya. Itu begitu. Itu kalau mengenai sesuatu yang tidak adil, tidak benar. Oke. Jadi sekarang sebelum kita mulai kerja kelompok, saya buatkan kelompoknya. Ada yang bertanya? Sudah paham? Oke, saya buatkan kelompok. Oke, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang kalian berhadapan buat kelompok sebelah. Kelompok. Sudah ya? Ini. Pegang dulu. Sebentar kalian baca dulu. Oke. Coba kalian buka di halaman 5 sampai 8. Kalian sudah buka semua itu di halaman 5? Sudah. Oke. Sudah halaman 5? Oke, ini dibaca. Lalu kalau sudah dipahami ini sampai terakhir di sini. Di sini. Dibaca itu, setelah itu dijawab ini. Ingat, nama kelompoknya ditulis. Saya minta satu orang bacakan dulu itu petunjuk pengerjaan lembar kerja ini. Satu orang, siapa? Siapa mau baca? Siapa? Oke, silakan baca dulu petunjuk pengerjaannya itu. Petunjuk pengerjaan LKPD. Nomor 1, perhatikan instruksi yang diberikan oleh guru. Kira-kira yang dibacakan sama teman paham? Pengerjaannya paling lama berapa menit? 20 menit. Kerjakan. Lalu setelah kalian kerjakan, kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ini. Jadi di lembar kerjanya itu harus tulis nama kelompoknya, kenapa? Ada di sini, itu dibaca. Kalian belum paham itu pertanyaannya, baca ulang-ulang itu materinya. Pertanyaan itu ada di dalam materi. Jadi kalian bisa baca ulang-ulang itu materi. Setelah itu baca ulang lagi soalnya, bunyinya mengarah kemana, kalian bisa tangkap dan menjawab. Kelompok pertama, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1. Ingat ya, petunjuk tadi itu, ingat. Petunjuk tadi bahwa kalau salah satu kelompoknya
bangun, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kalian harus siap menanggapi, artinya memberikan pertanyaan. Kalau ada yang belum kalian pahami dari penyampaian kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kalian bisa bertanya apa yang belum kalian pahami. Paham ya? Oke. Bangun kelompok 1, presentasikan. Kalau sudah selesai. Mulai. Ya, jadi baik kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1, selain Pancasila sebagai dasar negara Pancasila juga disebut sebagai. Soal nomor 2, negara yang berdasarkan penyelenggaraan negaranya dengan dasar komunisme adalah. Jawaban soal nomor 1, jawaban nomor 1, Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, penyelenggara bangsa, sumber dan segala sumber hukum. Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan cita-cita dan tujuan bangsa-bangsa. Nomor 2, negara yang berdasarkan penyelenggaraan negaranya atas paham komunisme adalah Korea Utara, Vietnam, Laos, Kuba, dan Tiongkok. Jika mungkin yang sudah dapat kami sampaikan, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, memberi kesempatan di persilakan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, apakah negara Indonesia menerapkan paham kapitalisme? Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Pas. Oke. Jadi saya jelaskan lagi ya. Dari hasil presentasi kelompok 1 itu bagus. Jadi pertanyaan pada nomor 1 dan 2 tentang selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga disebut sebagai apa? Jadi tadinya sudah dijawab sama teman dari kelompok 1, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya pandangan hidup bangsa itu bukan betul-betul dipandang begini, bukan. Pandangan isinya yang baik itu yang harus diikuti, berpanutan dari Pancasila. Itu artinya pandangan hidup bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini mereka melakukan sesuatu harus berkaitan atau sesuai dengan aturan yang ada dalam Pancasila. Itu pandangan hidup bangsa. Oke. Kira-kira dalam penyampaian temannya sama yang saya jelaskan, sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Pas. Oke. Berikan place buat temannya dulu. Oke. Ayo duduk. Selanjutnya kelompok 2. Siapa dulu? Mungkin dari kelompok 1. Kelompok 1 ya. Negara apa yang menerapkan paham sekularisme dalam menyelenggarakan negaranya? Jawabannya adalah Indonesia. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Iya, sudah puas. Mungkin masih ada yang bertanya? Pertanyaannya sama tadi sama ini. Hah? Oh, oke. Oke. Jadi itulah hasil penyampaian hasil kelompok dari kelompok 2. Sampai di sini paham? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Pas? Dari kelompok 2 masih ada yang disampaikan? Pas. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja 3.
Yang dimaksud dengan komunisme, kapitalisme, sekularisme adalah jawaban nomor 3. Jawaban komunisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat-alat produksi dianggap milik bersama dan hasil produksi didistribusikan berdasarkan kebutuhan. Intinya, komunisme menolak kepemilikan pribadi dan mengutamakan kepemilikan bersama demi kesejahteraan bersama. Bertanya, waktu dan kesempatan saya. Berikan salah satu contoh bentuk paham kapitalisme. Kita punya kios atau warung milik pribadi, bukan untuk semua orang. Bagaimana Maya? Sudah? Itu artinya dari kios tadi itu contoh dari Olin. Olin tadi kan dia punya kios. Kan tadi Maya minta contoh toh dari kapitalisme itu. Nah, Olin punya warung di rumah atau punya kios. Dia berdagang atau ada usaha orang tuanya. Jadi kalau Maya dan teman yang lain mereka ke rumahnya Olin, sampai di sana tidak langsung bebas ambil itu barang-barang. Dia kalau mau inginkan itu barang, dia harus beli. Artinya itu bukan milik bersama, milik dari Olin sama orang tuanya itu. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi, itu ditanya tadi Olin ya? Ya, yang ditanya sama Maya. Bagaimana Maya? Pas. Oke. Jadi kira-kira di kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya sudah pas? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah pas ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang giliran dari kelompok terakhir, kelompok 4. Maju. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, 2, dan 4. Soal Oke, nomor 1. lanjut. Soal nomor 1. Selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga disebut. Jawaban nomor 4 adalah Indonesia mendirikan negaranya dengan dasar Pancasila. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Seperti apa kita menerapkan sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mengenai ketuhanan yang Maha Esa ialah berbuat baik, rajin gereja, dan saling menolong. Apakah puas dengan jawaban kami? Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Pas. Ingat ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, kira-kira dari jawaban sama penyampaian kelompok keempat, kelompok keempat ini sudah paham? Paham ya? Oke, kasih place dulu. Kasih close. Oke, duduk. Duduk. Ingat, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta dari kalian lembar hasil kerjanya kalian tadi itu dikumpulkan ke sini. Saya mau lihat dan menilainya. Oke, kira-kira pembelajaran kita hari ini ada yang belum dipahami atau sudah dipahami? Sudah. Menyenangkan tidak pembelajaran kita hari ini?
Menyenangkan. Ada yang kurang semangat? Jadi ingat ya, nanti hasil pembelajaran kita hari ini tidak menutup kemungkinan kalian nanti pas pulang di rumah, kalian harus belajar mencari lagi referensi tentang Pancasila itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk membawa kita doa penutup pembelajaran. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, duduk. Sebelum pulang, pakai urutan barisnya. Dari sini dulu, dari itu baru urutan. Ya, oke, ayo.